Kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora memasuki babak baru. Anak AG menjalani sidang perdana kasus ini di Pengadilan Jakarta Selatan. Berbeda dengan kasus orang dewasa, sidang AG diawali dengan proses diversi. Apa itu diversi dan mengapa harus melalui proses tersebut? Ayo kita diskusi bersama Reza Ramadansyah. Bentar, kasus penganiayaan oleh Mario Dandi ternyata ada babak barunya lagi. Kekasih Mario Dandi, AG, kini menjalani sidang perdana. Tapi bedanya, karena hitungannya AG masih merupakan anak di bawah umur, proses peradilannya pun beda. Kita diskusi terkait ini. Sidang perdana terhadap AG digelar tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau biasa di pengadilan pidana, sidang pertamanya langsung pembacaan dakwaan. Nah, karena AG ini masih di bawah umur, maka yang dipakai adalah sistem peradilan anak. Sidangnya diawali dengan musyawarah diversi terlebih dahulu. Bahasa awamnya mediasi. Jadi musyawarah diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Nah, dalam musyawarah diversi ini, keluarga D selaku pihak korban yang dianiaya menolak, sehingga kasus ini pun tetap dilanjutkan ke persidangan. Dan hasilnya tadi sudah disampaikan oleh hakim yang bersangkutan, yang memimpin proses mediasi, proses diversi. Jadi dari pihak keluarga korban tidak bersedia, artinya menolak untuk dilakukan proses penyelesaian melalui diversi. Artinya apa? Sesuai dengan ketentuan undang-undang, apabila diversi gagal, maka dilanjutkan dengan proses persidangan. Dan tadi hakim yang bersangkutan sudah menyampaikan hari ini juga akan dilakukan sidang yang pertama. AG didakwa melakukan penganiayaan berat bersama-sama dengan dua tersangka lain. Kekasihnya Mario Dandi, kemudian temannya Shane Lucas. AG didakwa dengan 3 pasal. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan berencana, dan juga terkait perlindungan anak. Karena korbannya D ini juga anak di bawah umur. Nah, dalam pembacaan dakwaan, pasal yang disampaikan masih sama dengan pasal yang pada saat proses penyidikan, ya, penganiayaan berat terencana dengan tuntutan dakwaan alternatif, ya, Undang-Undang Pelindungan Anak yang ancamannya 5 tahun dan pasal 355 penganiayaan berat junto 56 KUHP tentang pembantuan pidana yang ancaman pidananya 12 tahun. Seperti itu. Dan bila melihat kembali peran AG dalam kasus penganiayaan ini, tergambar tanpa jeda dalam rekonstruksi yang menghadirkan AG dan juga 2 tersangka lainnya. AG ikut membantu memuluskan rencana penganiayaan D oleh Mario Dandi dengan meminta korban keluar dari rumah, dalihnya hendak mengantarkan kartu pelajar. Begitupun saat penganiayaan, tak nampak upaya AG untuk menghentikan tendangan dan pukulan yang bertubi-tubi ditujukan kepada korban. Banyak publik yang bertanya, jika kita merujuk rekonstruksi tadi, kemudian dakwaan yang begitu berat, kenapa dalam peradilan anak musyawarah diversi ini wajib dilakukan dan kenapa juga vonis pidana terhadap anak ini harus setengah dari ancaman hukuman yang berlaku? Itu tujuannya sebenarnya itu. Tujuan dari diversi itu menjaga supaya anak-anak tidak masuk ke dalam tidak dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan gitu. Karena ya itu tadi hasil penelitiannya kan seperti itu. Sekali anak masuk ke dalam penjara, itu kecenderungannya adalah dia akan melakukan menjadi residivis gitu, melakukan 2-3 kali gitu. Itu yang dihindari, ya, oleh peradilan pidana anak tuh yang dihindari, supaya anak tidak menjadi penjahat kambuhan gitu, atau menjadi pelaku kejahatan yang kambuhan gitu. Nah karena itu seserius mungkin harusnya diversi itu diusahakan gitu, supaya selesai. Di satu sisi perkaranya selesai, di sisi lain tidak ada anak yang dipenjarakan atau yang dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Kalau sudah putusan, ya terserah vonisnya, terserah vonis hakimnya berapa gitu. Ya, yang pasti itu tadi acuannya adalah orang dewasa itu, orang anak-anak itu separuh dari orang dewasa. Ya, artinya kalau umpamanya orang dewasa melakukan penganiayaan dihukum 5 tahun, maka
untuk anak-anak tuh hanya boleh paling maksimal 2,5 tahun gitu. Bahkan kurang harusnya, karena ya itu tadi, anak-anak itu masih memerlukan perhatian dan pendidikan yang lebih gitu. Tentu tidak pernah terlintas di pikiran kita, ada seorang anak, remaja, putri bisa bertindak di luar nalar, apalagi terhadap temannya sendiri. Tapi nasi sudah menjadi bubur, ada korban yang jatuh. Bahkan hingga saat ini kondisinya masih harus mendapat perawatan khusus di rumah sakit. Hati orang tua mana yang tak patah melihat anaknya terbaring lemah. Lebih dari 1 bulan dirawat, belum bisa berinteraksi seperti sedia kala. Bahkan untuk mengenali orang tuanya saja juga belum bisa. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memang bisa dibilang dilematis. Sistem peradilan anak bukan hanya soal menghukum si anak, tapi juga bagaimana memperbaiki perilaku anak itu agar tidak mengulangi tindakan pidana di masa depan. Gimana?